Banyak orang tidak pernah benar-benar memperhatikan dompet mereka. Benda kecil yang hampir selalu dibawa kemana-mana ini dianggap biasa saja, hanya tempat menyimpan uang, kartu, atau mungkin beberapa kertas kecil. Tapi ada sesuatu yang jarang disadari. Cara kamu memperlakukan dompetmu bisa mencerminkan cara pikiranmu memperlakukan uang. Dan tanpa kamu sadari, hal-hal kecil di dalam dompet itu bisa membuat uang tidak betah tinggal lama. Coba bayangkan ini sebentar. Kamu menerima uang, lalu kamu masukkan ke dalam dompet tanpa benar-benar melihatnya. Kadang dilipat sembarangan, kadang dicampur dengan strok, kertas tak penting, atau bahkan benda yang sudah tidak kamu gunakan lagi. Semua terlihat sepele, tapi justru disitulah masalahnya. Hal-hal kecil yang kamu anggap tidak penting perlahan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk cara berpikir. Ngomong-ngomong, kamu pernah tidak merasa uang cepat sekali habis tanpa tahu kemana perginya? Kalau pernah, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan seringkali mereka mencari jawaban di luar, padahal sebagian jawabannya ada di sesuatu yang selalu mereka bawa setiap hari. Yang menarik, ini bukan tentang mistis atau hal yang tidak masuk akal. Ini tentang hubungan antara kebiasaan kecil, simbol yang kamu pegang setiap hari, dan bagaimana pikiran bawah sadarmu membaca semua itu. Pikiran tidak hanya bekerja dari hal besar, justru dari hal kecil yang berulang setiap hari, itulah pola terbentuk. Dompet bukan hanya tempat menyimpan uang. Secara tidak langsung, itu menjadi rumah sementara bagi uangmu. Dan seperti halnya rumah, cara kamu merawatnya akan menentukan apakah sesuatu nyaman berada di sana atau tidak. Kalau rumah berantakan, penuh barang tidak berguna dan tidak teratur, orang juga tidak akan betah tinggal di dalamnya. Hal yang sama terjadi dengan uang. Dan yang lebih aneh lagi, hampir semua orang melakukan kesalahan ini tanpa sadar. Mereka bekerja keras mencari uang, berusaha meningkatkan penghasilan, belajar berbagai cara untuk menjadi lebih sukses. Tapi mereka mengabaikan hal kecil yang setiap hari mereka sentuh. Di video ini, kita akan membahas beberapa hal sederhana yang mungkin saat ini ada di dalam dompetmu. Hal-hal yang terlihat sepele, tapi diam-diam mengirimkan sinyal tertentu ke pikiranmu tentang uang. Sinyal yang bisa membuat uang datang atau justru pergi. Kalau kamu mulai merasa ini masuk akal, kamu boleh tulis di komentar, mulai sadar. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang benar-benar memperhatikan hal kecil seperti ini. Sekarang coba bayangkan lagi, saat kamu membuka dompetmu nanti, apa yang akan kamu lihat? Apakah itu sesuatu yang rapi, jelas, dan teratur, atau justru campuran dari berbagai hal yang tidak lagi kamu butuhkan? Karena dari situlah semuanya dimulai. Hal pertama yang sering sekali tidak disadari adalah dompet yang berantakan. Mungkin kamu berpikir ini hal biasa. Uang tetap uang, mau rapi atau tidak, nilainya tetap sama. Tapi pikiranmu tidak bekerja seperti itu. Pikiran bawah sadar membaca simbol, pola, dan kebiasaan. Ketika kamu menyimpan uang dalam kondisi kusut, terlipat sembarangan, bercampur dengan berbagai kertas lain, secara tidak langsung kamu sedang mengirim pesan bahwa uang tidak perlu diperlakukan dengan baik. Bayangkan jika kamu menerima sesuatu yang berharga, tapi kamu langsung melemparkannya ke tempat yang tidak teratur. Tanpa sadar, kamu menunjukkan bahwa hal itu tidak penting. Pikiranmu menangkap itu. Dan ketika pola ini terjadi berulang kali, muncul hubungan halus antara uang dan ketidakpedulian. Itulah kenapa banyak orang merasa uang cepat datang dan cepat pergi. Bukan karena mereka tidak mampu menghasilkan, tapi karena mereka tidak membangun hubungan yang benar dengan uang itu sendiri. Coba perhatikan, orang yang benar-benar menghargai sesuatu akan memperlakukannya dengan rapi, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Ini bukan soal perfeksionis, tapi soal kesadaran. Saat kamu mulai merapikan uang di dompetmu, meluruskannya, memisahkannya dengan jelas, kamu sedang membangun kebiasaan baru.
kebiasaan yang memberi sinyal ke pikiran bahwa uang itu penting, layak dijaga, dan layak dipertahankan. Hal kedua yang sering ada di dompet tanpa disadari adalah kertas-kertas yang membawa energi negatif, seperti struk belanja yang mengingatkan pengeluaran, catatan utang, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran finansial. Setiap kali kamu membuka dompet dan melihat itu, ada reaksi kecil di dalam pikiranmu. Mungkin kamu tidak sadar secara langsung, tapi pikiranmu mengaitkan dompet dengan tekanan, kekurangan, atau beban. Masalahnya, pikiran bawah sadar tidak memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Ia hanya merekam dan mengulang. Jadi ketika dompetmu penuh dengan simbol-simbol pengeluaran dan kekurangan, itu yang terus diperkuat setiap hari. Tanpa sadar, kamu membangun identitas finansial yang selalu merasa kurang. Dan dari situlah keputusan-keputusan kecil mulai terbentuk. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak kertas tidak penting yang masih kamu simpan di dompet? Berapa banyak hal yang sebenarnya sudah tidak ada gunanya, tapi masih kamu bawa kemana-mana? Kadang bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Kalau kamu mulai melihat pola ini, kamu boleh bantu channel ini dengan subscribe, supaya aku bisa terus berbagi hal-hal sederhana yang sering tidak disadari seperti ini. Karena kadang, perubahan besar tidak datang dari sesuatu yang rumit, tapi dari hal kecil yang akhirnya kamu sadari. Dan yang menarik, kita belum sampai ke bagian yang paling sering diabaikan. Ada satu hal lagi yang terlihat sangat sepele, tapi justru paling kuat mempengaruhi cara uang bertahan dalam hidup seseorang. Hal ketiga, dan ini yang paling sering dianggap tidak penting, adalah benda-benda kecil yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan uang, tapi tetap kamu simpan di dalam dompet. Seperti kartu lama yang sudah tidak digunakan, potongan kertas acak, foto yang sudah pudar, atau bahkan benda yang hanya kamu simpan untuk jaga-jaga tanpa alasan jelas. Sekilas terlihat tidak masalah, tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, ini mencerminkan satu hal, kebiasaan menumpuk tanpa kesadaran. Ketika dompetmu dipenuhi hal-hal yang tidak perlu, itu bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang. Itu menjadi simbol dari pikiran yang penuh, tidak teratur, dan sulit melepaskan. Dan pola ini seringkali muncul juga dalam kehidupan finansial. Sulit membedakan mana yang penting, mana yang tidak. Sulit mengatur aliran uang dengan jelas, dan akhirnya semuanya terasa bercampur. Masalahnya bukan pada benda itu sendiri, tapi pada kebiasaan di baliknya. Kebiasaan menyimpan tanpa berpikir, mempertahankan hal yang sudah tidak berguna, dan membiarkan sesuatu menumpuk tanpa arah. Pikiran bawah sadar membaca semua ini sebagai ketidakjelasan. Dan ketika pikiran tidak jelas, keputusan pun ikut tidak jelas. Sekarang coba bayangkan kebalikannya. Dompet yang bersih hanya berisi hal yang benar-benar penting. Uang tersusun rapi, tidak terlipat sembarangan. Tidak ada kertas yang mengganggu. Tidak ada benda yang tidak punya fungsi. Saat kamu membuka dompet seperti itu, ada perasaan berbeda. Lebih ringan, lebih jelas, dan tanpa sadar, lebih tenang. Perasaan ini penting, karena dari perasaan inilah cara kamu mengambil keputusan terbentuk. Orang yang merasa tenang dan jelas cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Dan keputusan kecil yang baik, jika dikumpulkan setiap hari, akan menciptakan hasil besar dalam jangka panjang. Masalahnya, banyak orang mencari perubahan besar tanpa pernah menyentuh hal kecil seperti ini. Mereka ingin penghasilan naik, ingin peluang datang, ingin hidup berubah, tapi mereka tidak pernah mengatur hal paling dasar yang setiap hari mereka pegang. Padahal, seringkali perubahan dimulai dari hal yang sangat sederhana, bukan dari strategi rumit, tapi dari kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan kalau kamu ingin melangkah lebih dalam lagi, sebenarnya masih banyak hal seperti ini yang jarang dibahas secara terbuka. Hal-hal sederhana tapi punya dampak besar dalam cara kita berpikir dan bertindak.
Beberapa di antaranya biasanya aku bahas lebih detail di area member channel, karena di sana kita bisa masuk lebih dalam tanpa terbatas. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang dompet, tapi tentang kebiasaan. Apa saja yang selama ini kamu biarkan tanpa sadar? Apa saja yang kamu anggap kecil, padahal sebenarnya membentuk cara hidupmu? Karena pada akhirnya, uang tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari bagaimana kamu berpikir, merasa, dan memperlakukan hal-hal kecil setiap hari. Sekarang coba berhenti sejenak dan benar-benar bayangkan momen ketika nanti kamu membuka dompetmu. Bukan sekedar melihat isinya, tapi memperhatikan perasaan yang muncul. Apakah terasa penuh, berat, dan tidak teratur, atau justru ringan, jelas, dan tenang? Karena dari perasaan sederhana itu, kamu bisa mulai memahami hubunganmu dengan uang selama ini. Banyak orang terus mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak, tapi jarang yang berhenti untuk melihat bagaimana mereka memperlakukan apa yang sudah mereka miliki. Mereka ingin uang datang lebih banyak, tapi tanpa sadar memberi sinyal bahwa uang yang ada sekarang saja tidak benar-benar dihargai. Dan pikiran bawah sadar selalu bekerja dari apa yang kamu lakukan, bukan dari apa yang kamu inginkan. Perubahan tidak harus besar. Bahkan seringkali perubahan yang paling bertahan lama justru dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Merapikan dompetmu, membuang hal yang tidak perlu, menyusun uang dengan rapi, itu semua terlihat sederhana. Tapi ketika kamu melakukannya dengan kesadaran, kamu sedang membangun hubungan baru dengan uang. Hubungan yang lebih tenang, lebih jelas, lebih terarah. Dan dari situ, perlahan cara kamu melihat uang akan berubah. Cara kamu mengambil keputusan juga ikut berubah. Kamu mulai lebih sadar saat mengeluarkan uang, lebih bijak saat menyimpan, lebih tenang saat menerima. Semua itu bukan karena kamu dipaksa berubah, tapi karena pola kecil yang kamu ulang setiap hari mulai membentuk identitas baru. Coba mulai hari ini. Tidak perlu menunggu momen besar, tidak perlu alat khusus. Cukup ambil dompetmu, buka, dan lihat dengan jujur. Pilih apa yang benar-benar penting, lepaskan yang tidak perlu, rapikan sisanya. Lakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Dan setelah itu, perhatikan perbedaannya. Mungkin kecil, tapi nyata. Kalau kamu merasa video ini relate dengan kondisi kamu sekarang, kamu bisa tulis di komentar apa hal pertama yang kamu sadari setelah mendengar ini. Aku benar-benar ingin tahu pengalamanmu. Karena seringkali, dari kesadaran kecil seperti ini, banyak hal mulai berubah. Dan kalau kamu ingin pelan-pelan membangun pola pikir yang lebih tenang, lebih sadar dan lebih terarah seperti ini, kamu boleh subscribe supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Di channel ini, kita tidak hanya bicara tentang uang, tapi tentang cara berpikir yang membentuk hidup secara keseluruhan. Sekarang, jawabannya mungkin sudah dekat denganmu. Bukan di luar sana, tapi di sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa, di dompetmu sendiri.